Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini menjelang sore, menjelang berbuka, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Ada yang mengatakan sampai 23 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun sekian bulan. Oleh malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang mulia, yang menerima juga orang-orang yang mulia. Tempat-tempatnya juga adalah tempat-tempat yang mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, awasini, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Kemudian beliau memberikan wasiat kepada Abu Dzar, "Bittaqwallah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Qalu zidni ya Rasulullah. Tambahkan ya Rasulullah wasiatnya. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat selanjutnya, yaitu bitilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ad. Setelah takwa yang disampaikan oleh Rasulullah, hendaklah kalian bertakwa. Ini adalah perkara dasar, perkara pokok ketika manusia memiliki hal yang ini, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi baik segala sesuatu urusannya. Ketika seseorang muslim meningkatkan iman sampai tingkatan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Urusan-urusannya, masalah-masalahnya, maka akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bekal takwa yang dipesankan kepada Abu Dzar menjadi tolak ukur pondasi dalam segala urusan dan permasalahannya. Kemudian selanjutnya, bitilawatil Qur'an, senantiasalah untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Wahai Abu Dzar, bitilawatil Qur'an, teruslah untuk membaca Al-Qur'an. Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sampai 23 tahun lamanya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, bacalah itu Al-Quran, bacalah itu Al-Quran. Karena cahaya, bacaan itu adalah cahaya ketika kamu ada di bumi ini. Bumi ini akan terang, akan subur, akan bersinar ketika orang-orang yang di atasnya, manusia-manusia yang di atas bumi ini, mereka senantiasa membacanya, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah, kalam Allah, yang bacaan ini akan menyinari, akan menerangi, akan menyuburkan tanahnya. Maka tanah ini akan senang, bumi ini akan senang, akan gembira ketika yang di atasnya adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa membaca
Al-Quran. Maka dari itu, teruslah kita belajar. Mungkin usia-usia kita, dari ibu-ibu, bapak-bapak, yang diajari oleh para asatid, ustadz-ustadzah, di pelosok penjuru, di pelosok pedesaan, di pinggiran, tetaplah semangat untuk membaca Al-Quran. Untuk menghidupkan huruf-huruf Quran. Yang itu Rasulullah pesankan, karena memang itu adalah cahaya di muka bumi ini. Oleh karena itu, kepada ustadz-ustadzah ya, yang senantiasa tulus dan istiqomah, mereka diutus oleh MBR untuk menghidupkan Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya lingkungan kita, tanah yang kita tinggali, tempat yang kita tapaki ini, mereka akan senang dan akan subur dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, dengan visi yang luar biasa, membersamai umat dengan ilmu, membangun peradaban, dilaksanakan secara membumikan Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melaksanakan sabda daripada Rasulullah SAW, pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar, tilawatil Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan daripada Al-Quran. Maka mari kaum muslimin, mungkin usia kita sudah tidak muda. Mungkin usia kita sudah di atas 50-an. Tapi ya, semangat tidak boleh kalah dengan anak-anak muda yang hari ini, anak-anak muda barangkali mungkin sedang lalai, lupa akan kewajiban-kewajibannya memperdalam agama. Kita yang sudah lanjut, jangan sampai putus asa. Teruslah. Karena itu adalah nantinya untuk membangun daripada kehidupan akhirat kita, kehidupan yang abadi. Bacaan-bacaan Al-Quran. Ya'ti ya, yaumal qiyamah syafi'an. Akan datang di hari kiamat untuk apa? Memberi pertolongan, memberikan syafaat. Itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Mari ya, untuk kita jadikan ya, untuk jadikan dari pondasi dasar kita, untuk menjadikan sumber-sumber ya kebaikan kita. Dimanapun, kapanpun, permasalahan apapun, kita kembalikan kepada Al-Quran. Sehingga belajarnya kita juga adalah ibadah. Berangkat untuk ke tempat majlis-majlis, itu adalah taman surga. Dan itu adalah ibadah. Apalagi mengucapkannya, membacanya, melafalkannya, itu adalah ibadah yang Allah balas dengan pahala. Ya, yang Allah balas dengan pahala. Satu huruf, maka adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kelipatan. Ini luar biasa. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, itu adalah kalamullah. Firman Allah, dawuhnya Gusti Allah yang bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi, maka sepantasnya kita memuliakan Al-Quran itu, karena itu adalah sejajar dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah ya kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Orang bisa berkarya, orang bisa menyusun ya, berbagai buku, berbagai kitab, berbagai ya, pengetahuan, boleh, dan itu baik. Tapi karya itu jangan disebandingkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pedoman yang harus kita miliki, pedoman hidup itu hendaklah yang lebih di atasnya, yaitu Al-Quran. Bukan karya-karya ya, lokal, karya-karya anak ya, manusia di dunia ini. Ya, walaupun itu sehebat apapun itu,
bernilai budaya apapun itu, maka masih ya itu adalah karya dari sebuah makhluk. Tapi yang namanya Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sistem kehidupan yang itu diturunkan berangsur-angsur, bertahap kepada orang yang mulia, orang pilihan, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidaklah pantas ketika Al-Quran ini disejajarkan dengan kitab-kitab yang ada di dunia ini, entah itu ya, kitab di zaman Majapahit, entah itu kitab di zamannya saat ini yang menerangkan dengan ya, detail kehidupan makhluk hidup, tapi itu adalah karya manusia. Tapi ya, Al-Quran ini adalah firman Allah, kalamullah, yang harus kita yakini, harus kita pegangi. Maka barang siapa yang berpegangan pada dua prinsip, yaitu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dunia akhirat akan selamat. Semoga kaum muslimin bersama-sama membangun dunia ini sampai membangun akhirat dengan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.